Memberikan rilis pada berita ini ditulis untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa, termasuk di Cilacap mencapai 2,5 meter hingga 4 meter. Untuk kecepatan angin antara 6 hingga 20 knot, Robin Abdurrahman melaporkan. Pendengar, curah hujan yang turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara kembali tinggi sejak beberapa hari terakhir. Mengingat 70% lebih wilayah Banjarnegara rawan bencana alam, terutama tanah longsor, BPBD Banjarnegara meminta warga mewaspadai peningkatan curah hujan yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Lengkapnya dilaporkan Joko Winarno. Sejak beberapa hari terakhir, curah hujan kembali meningkat di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara mengingatkan pada warga yang tinggal di daerah rawan bencana untuk meningkatkan mitigasi bencana atau mewaspadai adanya ancaman bencana alam menyusul kembali meningkatnya curah hujan yang turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara Andri Sulistyo mengatakan, menyusul terjadinya peningkatan curah hujan, BPBD terus mengingatkan kepada warga terutama yang tinggal di daerah rawan bencana untuk terus meningkatkan kewaspadaannya akan adanya ancaman bencana alam seperti tanah longsor dan pohon tumbang serta banjir. Mengingat 75% lebih wilayah Kabupaten Banjarnegara masuk dalam zona merah daerah rawan bencana alam terutama tanah longsor. Di Banjarnegara, hujan masih beberapa merata di wilayah Banjarnegara. Kami berharap untuk teman-teman juga selalu safety dalam melaksanakan tugas dan himbau masyarakat untuk tetap tenang karena masih potensi hujan di wilayah Banjarnegara masih terjadi. Kami BPBD Banjarnegara dengan tim TSI-nya selalu siap untuk melaksanakan membantu melayani masyarakat jika terjadi bencana. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman jika wilayahnya diguyur hujan lebat dengan durasi lama. Hal ini penting untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan. Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Purbalingga saat melakukan patrol kawal hak pilih pada tahapan pencocokan dan juga penelitian coklit oleh Pantarlih menemukan coklit kepada pemilih disabilitas namun tidak sesuai dengan ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Purbalingga saat melakukan patroli kawal hak pilih pada tahapan pencocokan dan penelitian coklit oleh Pantarlih menemukan coklit kepada pemilih disabilitas namun tidak sesuai ketentuan. Hal ini terjadi pada Ibu Lemper di TPS 1 Desa Karangjengkol, Kecamatan Kutasari yang merupakan penyandang disabilitas tunanetra. Jajaran pengawas telah memastikan bahwa beliau telah dicoklit oleh jajaran Pantarlih sebagai bukti telah tercoklit. Ibu Lemper beserta keluarga telah menunjukkan surat bukti sudah dicoklit, namun sayangnya pada stiker coklit ditemukan kolom disabilitas tidak terisi dengan benar. Ibu Lemper yang seharusnya terdaftar dengan kode angka 1 sebagai disabilitas fisik, namun pada kolom disabilitas tertulis kode 0 yang artinya bukan calon pemilih disabilitas. Atas temuan ini, Wawan Eko Mujito, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Parmas dan Humas, Bawaslu Purbalingga menegaskan kepada PPS setempat bahwa Pantarlih harus lebih cermat dalam mematuhi prosedur pencoklitan. Ketika ada pemilih disabilitas, maka kolom disabilitas harus diisi sesuai faktanya, sebab pada saat pemilihan nanti mereka harus mendapatkan perlakuan khusus atau pendampingan dari pihak keluarga, sehingga nantinya ketika di TPS tidak diperlakukan sama dengan pemilih lainnya. Petugas Pantarlih seharusnya menuliskan di stikernya jika ada disabilitas, maka di situ ditulis jumlah disabilitas di dalam satu kepala keluarga itu ada berapa. Sehingga harapannya nanti pada saat pemungutan suara dilaksanakan terdapat perbedaan di dalam pelayanannya. Jadi tidak semua dianggap sama, tidak memiliki disabilitas. Sebetulnya tidak terabaikan ya, di Purbalingga sebetulnya tidak terabaikan. Ini karena ada beberapa mungkin keteledoran atau kesalahan penulisan dari Pantarlih yang menyebabkan di pengadministrasiannya itu disabilitas tidak tertulis begitu. Namun pada saat nantinya menggunakan hak pilih itu pun bisa difasilitasi dengan adanya pendamping begitu. Cuma kan kita harus membuat data pemilih ini seakurat mungkin gitu Mbak. Buat logistik, kemudian untuk pemetaan TPS, karena kan di TPS juga kan harus mengakomodasi bagi pemilih disabilitas.
Wawan juga menekankan bahwa data pemilih bersifat dinamis dan dapat berubah karena berbagai faktor seperti adanya pemilih pemula, pemilih yang sudah meninggal dunia, perpindahan domisili, serta perubahan status pekerjaan. Oleh karena itu, proses verifikasi data pemilih melalui coklit harus dikawal agar menghasilkan data pemilih yang akurat. Fitri Hasanah melaporkan. Pendengar, Lapas Nusa Kambangan kembali menerima tahanan dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Napi yang dipindahkan merupakan pelaku love scamming. Kini ia mendekam di Lapas Super Maksimum Security Karanganyar, Nusa Kambangan. Berikut Reni Tania melaporkan. Pendengar, Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan kembali menerima narapidana pindahan dari lapas lain. Adalah MA 21 tahun pelaku love scamming yang sebelumnya menjadi napi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Koordinator Lapas Nusa Kambangan dan Cilacap Mardi Santoso mengatakan jika narapidana ini dipindahkan ke Cilacap pada Senin 1 Juli 2024. Pemindahan MA dilakukan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat. Menurutnya, pesan dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemindahan ini dilakukan agar pelaku merasakan efek jerah serta sebagai bentuk keseriusan di Jenpas dengan memindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar, di mana pada lapas tersebut satu orang narapidana akan mendekam di satu sel dengan pengamanan ketat. Karena menurutnya MA telah melakukan pelanggaran berat. Telah dipindahkan pelaku love scamming yang dari Lapas Cipinang ke Nusa Kambangan. Narapidana tersebut kita terima dan kita tempatkan langsung di Lapas Kelas 2 Karanganyar, Nusa Kambangan dengan tingkat keamanan super maksimum security. Jadi, kenapa ditaruh di lapas super maksimum? Karena narapidana tersebut melakukan pelanggaran yang sangat berat. Kita ketahui juga, Nusa Kambangan menjadi tempat revitalisasi pemasyarakatan di mana ada beberapa perlakuan dan pembinaan narapidana itu masing-masing lapas berbeda. Ada lapas super maksimum, lapas maksimum security, lapas medium security, dan lapas minimum security. Masing-masing program pembinaan dan perlakuan narapidana sangat berbeda dari masing-masing lapas tersebut. Untuk diketahui jika MA diduga memeras gadis berusia 13 tahun yang berdomisili di Jawa Barat. Pemerasan ini dilakukan dengan modus love scamming, di mana napi ini memeras dan mengancam akan menyebar foto tanpa busana perempuan yang masih duduk di bangku SMP tersebut. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa pelaku berada di dalam lapas Cipinang. Polda Jawa Barat pun berkoordinasi dengan pihak lapas dan ditemukan pelaku bersama dengan barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk melakukan pemerasan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan. Pendengar, Revina Wulan, seorang petinju wanita asal Banyumas, berhasil meraih medali emas pada ajang Popda Jateng 2024. Berikut laporan Yanuar Adi. Reviana Wulan Ramadhani, petinju wanita asal Banyumas ini berhasil mengharumkan tanah kelahirannya dengan meraih medali emas pada ajang Popda Jateng 2024. Revi turun bertanding di kelas 48 sampai 50 kg. Pada event yang digelar hari Minggu 23 Juni 2024 tersebut, Revi mengaku senang bisa meraih emas dan mendapat banyak pengalaman berharga. Ini bukan pertama kalinya Revi meraih medali emas. Sebelumnya pada tahun 2023, dia juga meraih emas pada ajang yang sama. Saat ditanya kenapa memilih olahraga boxing yang notabene merupakan olahraga yang keras dan banyak kontak fisik, Revi mengaku memang suka berolahraga dan peluang untuk meraih prestasi di dunia tinju terbuka untuknya. Banyak. Saya senang mendapatkan medali emas karena perempuan tinju itu kan jarang-jarang. Kalau misalkan sejak silat, karate itu sudah familiar banget. Jadi sambil mencari peluang, gak cuma boxing aja. Tapi saya dulu suka banget dengan olahraga. Terus ini karena ada peluang untuk tinju, makanya saya asah terus, saya benahi terus gitu. Menurut Revi, banyak manfaat yang didapatkan dengan belajar bela diri. Selain untuk menjaga diri, penghargaan yang diraihnya juga diharapkan dapat menunjang pendidikannya melalui jalur prestasi. Yanuar Adi melaporkan. Pendengar, Popda Jawa Tengah 2024 telah berlangsung pada Juni lalu. Beberapa atlet asal Banyumas berhasil meraih prestasi membanggakan dalam event olahraga antar pelajar tingkat provinsi tersebut. Komentar pagi ini membahas tentang prestasi Banyumas di Popda Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Faisal Raihan. Selamat pagi.
Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 baru saja berakhir. Para atlet dari berbagai cabang olahraga sudah berjuang, menyumbang prestasi, dan mengharumkan nama Kabupaten Banyumas di tingkat regional. Salah satu cabang olahraga, yakni tenis meja, berhasil mempersembahkan 2 medali emas untuk Banyumas di Popda Jateng. Emas diraih dari nomor ganda campuran melalui pasangan Yusril Amar Isnanto dan Pradipta Alia Khairunisa, serta dari nomor ganda putri lewat duet tenise Elizabeth Christine dan Sasya Nugroho. Mendapatkan medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda bukanlah pencapaian yang instan. Di balik kilau medali emas terdapat dedikasi, kerja keras, dan perjuangan panjang yang dijalani oleh para atlet muda. Hal itu diakui oleh Yusril Amar Isnanto. Siswa SMA Negeri 2 Purwokerto itu mengaku dirinya menekuni olahraga tenis meja sejak usia sekolah dasar. Senada dengan Amar, Reviana Wulan Ramadhani, seorang atlet tinju asal Banyumas, mulai berlatih tinju sejak kelas 6 SD. Olahraga itu ia tekuni terus hingga kini dirinya memasuki usia SMA. Di ajang Popda lalu, Reviana pun berhasil meraih medali emas di nomor 48-50 kg putri. Hebatnya, ini bukan kali pertama Reviana menyumbang emas untuk Banyumas di ajang Popda. Pada event yang sama tahun lalu, ia juga mempersembahkan medali emas bagi kontingen Banyumas. Dari cerita Amar dan Reviana, semakin menegaskan bahwa prestasi gemilang tidak diraih dalam semalam, tetapi membutuhkan perjuangan dan konsistensi untuk menggapai podium tertinggi. Bagi para atlet muda, perjalanan menuju medali emas adalah pelajaran berharga tentang kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang akan menjadi modal penting dalam kehidupan mereka di masa depan. Atlet-atlet berbakat seperti Amar dan Reviana memiliki potensi untuk melanjutkan prestasi mereka di ajang yang lebih tinggi. Mereka merupakan aset berharga yang perlu dibina hingga ke tingkat provinsi, bahkan nasional. Jangan sampai talenta mereka terbuang sia-sia atau layu sebelum berkembang. Maka dari itu, diperlukan pelatihan berkesinambungan dan kompetisi yang terus ada sebagai wadah bagi para atlet muda mengasah dan menguji kemampuan. Kompetisi yang rutin memberikan kesempatan bagi atlet muda untuk terus berlatih dan memperbaiki diri. Melalui kompetisi, para atlet muda dapat mengasah mental bertanding mereka, belajar mengatasi tekanan, belajar menerima kekalahan, dan bangkit kembali, yang penting untuk pengembangan mental yang kuat. Dan yang terpenting, kompetisi mengajarkan para atlet muda nilai-nilai sportivitas. Semoga talenta-talenta olahraga Banyumas dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di ajang-ajang bergengsi. Semoga talenta-talenta olahraga Banyumas dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di ajang-ajang bergengsi di masa depan. Sekian komentar, selamat pagi. Terus satu, channel informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk awali hari dengan informasi aktual dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
cintaku dan kau